وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau panjenengan menyatakan seperti itu, berarti secara sadar atau tidak sadar mengatakan bahwa selain yang bersyahadat di hadapan panjenengan, di hadapan imam panjenengan hukumi kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada saat ini tanggal 20 Agustus tahun 2021 dengan keadaan aman fi amanillah wa fi barakatillah fa insyaallah. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengomentari atas permintaan kawan-kawan yang ada di beberapa mancanegara. Ada memang kawan-kawan di beberapa mancanegara di Australia maupun di Sydney maupun di mana yang saya agar mengomentari sebuah pernyataan, yaitu dari penerobos pusat internasional Islam Jamaah atau JUKAM, yaitu yang biasa kita kenal yaitu Cak Emir. Beliau termasuk pendai yang sangat ulung, yang kelasnya sudah internasional, tentang pernyataan beliau yang sungguh kontroversial, yang sebenarnya sudah beberapa ulama juga sudah meluruskan. Tapi ada permintaan agar dari mantan sendiri, dari para mantan yang dulu para penyimak beliau yang memberikan wajadilhum billati hiya ahsan, yang memberikan bantahan atau memberikan klarifikasi tentang pernyataan ini apakah benar atau salah. Mari kita simak pernyataan beliau, yaitu Syekhuna Cak Emir Ruzikiani. Monggo. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, kita sudah mendengarkan ucapan beliau yaitu yang sangat kontroversial dan sangat terlihat asobiyah kepada golongannya, yaitu pernyataan bahwasanya syahadat tidak akan sah kecuali diucapkan kepada imam, diucapkan di hadapan imam, bukan kepada ya, diucapkan kepada atau di hadapan imam. Yang mana imam itu yang meramut kita yang diramut oleh imam. Itu baru absah syahadat kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Beliau ini adalah orang yang sangat sentral sekali dakwahnya. Beliau sering mengisi di berbagai negara. Makanya ada yang mengatakan beliau termasuk dai internasional di Amerika, di Sydney. Memang golongan ini mengklaim dirinya telah berkembang sampai 51 negara. Walaupun saya juga tidak yakin bahwa 51 negara itu semua warga asli sana. Saya juga tidak yakin juga. Ada yang dari Sragen, ada yang dari Klaten, ada yang dari Lampung dan lain sebagainya. Saya sebenarnya cuma diklaim di sana ada 51 negara. Udah, la ba'sa, tidak apa-apa, pengklaiman tidak masalah. Tapi yang perlu kita benahi adalah ucapan beliau. Sebenarnya ucapan beliau ini sudah banyak dibantah oleh para asatid, para dokter-dokter, para ustadz-ustadz. Kalau saya simak sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa pernyataan ini pernyataan yang ngawur.
pernyataanmu ngawur. Pernyataanmu ngawur. Kenapa? Kalau kita berbicara agama, ada kaidah mendasar dalam agama itu, al-ibadatu haramun hatta kana dalil yadullu ala halalihi. Bahkan masalah ibadah itu haram kata ulama. Tidak boleh sembarangan mengucapkan haram hatta kana dalil yadullu ala halalihi, sehingga ada dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya. Boleh enggak berucap seperti itu? Ada dalil enggak? Baik berupa dalil nakli yang tertulis atau dalil akli atas ijtihad para mujtahid. Ijtihad para mujtahid, bukan ijtihadnya imam jenengan, tapi ijtihadnya para mujtahid. Dan itu sudah termaktub, sudah termuat dalam kitab-kitab kitab turas atau kitab-kitab yang sudah mu'tabar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Pernyataan beliau yang sangat kita sayangkan adalah bahwa syahadat tidak sah ketika tidak dihadapkan di depan imam. Artinya absahan syahadat itu harus di hadapan imam. Saya mengutip beberapa komentar dari para ulama misalnya, atau bahkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita mengutip dari ucapan Syekhul Islam misalnya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada pemimpin imam-imam yang jelas tampak. Dijelaskan dalam kitab Minhajul Muslim, Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan taatnya kepada pemimpin yang mempunyai kewilayahan, mempunyai kekuatan, memiliki kekuatan yang sah, tidak dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi imam yang dimaksudkan oleh Cak Emir atau Syekhuna Emir Ruzikiani ini imam yang bagaimana? Imam yang tampak atau imam yang tidak tampak? Imam yang sembunyi-sembunyi, yang tidak ada kekuasaan sama sekali, tasarrufnya, kepengaturannya tidak tampak, hanya mengatur jadwal pengajian, hanya mengatur turba-turba isian kajian yang berisi doktrin, hanya mengatur tentang keuangan yang disalurkan ke pusat tanpa tahu kembali lagi kepada sosial, kepada jamaahnya, ataukah imam yang bagaimana? Itu juga masih dalam tanda tanya di sini. Tentunya kita sudah menjawab bahwa imamnya, bahwa amirnya jelas tidak tampak apa yang dijelaskan Syekhul Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Kita membahas ini aja. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, "Man shalla salatana," dalam hadis Bukhari, "Man shalla salatana wastaqbal qiblatana." Barang siapa yang salat seperti salat kami. Nah, kayak salatku Nabi. Wastaqbal qiblatana, dan dia menghadap kepada kiblat-kiblat kami. Wa akala dhabihatana, dan dia memakan sembelihan kami. Fadzalikal muslim, maka orang itu adalah muslim. Alladzi lahu dhimmahullah wa dhimmahu rasulih fala tuhfirullaha fi dhimmati. Yang mana orang ini mempunyai perjanjian yang ditanggung oleh Allah dan Rasul, maka kalian jangan mengkhianati Allah dan Rasul atas mengkhianatinya atau atas merusak perjanjiannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, bisa kita garis bawahi bahwa man shalla salatana wastaqbal qiblatana. Di situ disebutkan barang siapa yang sholat seperti sholat kami. Kata Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian menghadap kiblat pada kiblat kami. Kemudian memakan sembelihan kami. Fadzalikal muslim, maka dia adalah orang Islam. Jadi nggak harus terbatas kepada satu golongan ini, nggak harus. Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa ketika sudah lahir dalam keadaan muslim, ketika sudah lahir keadaan muslim, orang tuanya muslim, maka otomatis dia sudah Islam. Dia mengucapkan ikrar kalimat syahadat ketika yang pertama mungkin dia pernah murtad. Murtad keluar dari Islam, keluar dari Islam. Islam artinya tidak melaksanakan apa itu rukun Islam.
bukan murtad keluar dari golongan. Bukan itu. Atau dia memang mu'alaf. Mu'alaf memang benar-benar dia adalah ahli kitab atau jahiliyah yang tidak pernah masuk Islam, kemudian dia masuk Islam mengucapkan ikrar janji. Ikrar janji artinya syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini dalam syarahnya Fathul Bari. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa manusia itu dihukumi sesuai zahirnya, sesuai yang tampak. Barang siapa yang tampak secara syar'i, secara agama Islam, melaksanakan perintah Allah Rasul, maka dia terkena hukum-hukum Islam. Maka dia berlaku hukum Islam. Artinya dia seperti orang muslim. Jadi yang kita hukumi adalah tampaknya. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala, kembali kepada konteks permasalahan, yaitu Al-Ustadz Syekhuna Emir Ruzikiani, Cak Emir Ruzikiani yang terhormat, yang saya hormati. Kalau panjenengan menyatakan seperti itu, berarti secara sadar atau tidak sadar mengatakan bahwa selain yang bersyahadat di hadapan panjenengan, di hadapan imam panjenengan hukumi kafir, atau setidaknya kalau masuk berarti panjenengan hukumi mu'alaf. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat membahayakan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak ada dalil nakli maupun aklinya. Kalau dalil nakli artinya dalil yang tertulis, tunjukkan. Kalau dalil akli, siapa yang membuat ijtihad itu? Bukan jenengan. Karena kami sudah tahu kapasitas jenengan tentang masalah agama. Ya Rabbi itu kerawa wae dhewe ini ki. Sama. Masyarul muslimin hafizakumullahu taala. Lalu pertanyaannya adalah, benarkah semua jamaah Anda sudah syahadat di depan imam Anda? Saya kira belum. Dan itu akan menjadikan konsekuensi yang benar aja. Akhirnya setiap bulan berbondong-bondong, sebenarnya pemain lama dengan doktrin seperti ini kemudian berbondong-bondong untuk berbeat, yang kemudian dibanggakan setelah JRK keluar, setelah para mantan keluar, yang berbeat setiap bulan 2.000, 3.000, 4.000, mungkin adalah dari pemahaman yang jenengan tanamkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Rukun syahadat, syarat syahadat, ulama-ulama sudah membuat syahadat itu rukunnya, misalnya asyhadu alla ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah ada an-nafyi, kemudian al-isbat misalnya. Tidak ada pensyaratan yang lain. Memang golongan ini termasuk membuat syarat-syarat, dan ini masuk dalam ranah-ranah, bisa masuk hampir ranahnya kepada ranah akidah. Ranah bid'ah akidah yang lebih parah daripada bid'ah muamalah. Membuat persyaratan syahadat pun dia ditambahi keabsahannya harus di hadapan imam. Jadi nggak harus di hadapan imam, nggak harus. Bahkan nggak perlu di hadapan imam, apalagi imam yang dimaksud adalah imam bitonah, imam yang disembunyikan. Yang diramut apa? Bukan diramut tapi diremot. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Semoga Anda berpikir cerdas, semoga Anda berpikir waras, semoga Anda berpikir jeli. Bahayanya doktrin-doktrin seperti ini yang harus kita lawan, kita jelaskan, kita ta'dil dengan sekuat mungkin. Bagi para da'i-da'i, jangan patah semangat untuk menjelaskan kebenaran, ya. Akhirnya dengan ucapan seperti inilah yang menjadikan takfir, salah satu penyebab takfir serampangan, mengkafirkan seseorang dengan serampangan. Takfir itu ada, saya tidak menolak, Islam itu tidak menolak. Kafir itu ada, tetapi kepada siapa harus tahu asbab dan mawani, sebab dan mawani'nya, pencegahnya. Ini enggak dikafirkan. Masa masih sholat ahli kiblat sudah dikafirkan tanpa kita melihat nawakid atau asbab-asbab yang membatalkan dia dari keislamannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras,
Saya berpesan tidak usah diladeni orang ini, artinya pendoktrin seperti ini bahaya, harus tanya dalilnya, harus tanya kitabnya dari mana. Pengertian-pengertian seperti itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ